satu. Yang kan Dia satukan takkan terpisahkan. Kau dan aku akan berdua selamanya. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita. Kini kita satu dalam menempuh hidup baru. Hatiku hatimu penuh kasih memadu. Kini kita satu dalam meraih indah cinta itu. Dan selamanya kita satu. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang PPN kelas yang kedua. Bagaimana kita kuasa hidup dalam visi dan tujuan Allah. Yang pertama, kita tahu visi dan tujuan Allah yang menjadi desainer dari lembaga pertama di dunia, institusi keluarga. Nah, hari ini bagaimana kita bisa menjalani hidup dalam kuasa tersebut dan mengalami dampak yang dahsyat dalam kehidupan nikah, ya. Menurut Anda, alasan utama memilih pasangan Anda menikah itu apa? Ya, jadi di antara hampir 8 miliar manusia ada 4 miliar pria, 4 miliar wanita, ya. Saudara menikah dengan pasangan Anda sekarang, kenapa saudara pilih, ya? Dari 4 miliar wanita, ada banyak pilihan. Ada Susi, Santi, Endang, ya, dan sebagainya. Ada Bagus, ada Mas Agus dan sebagainya. Kenapa pilih yang sekarang, ya? Nah, menurut Anda ada nggak perbedaan antara pernikahan Kristen, biblical marriage, dengan pernikahan non-Kristen? Apa perbedaan prinsipnya? Jadi coba pikirkan, ya, ketika dulu mulai menjalin hubungan dengan pasangan Anda, kira-kira ada nggak perbedaan sikap, keyakinan, beliefs, ya, kepercayaan dan harapan antara Anda dan pasangan Anda, ya. Nah, dengan demikian kita tahu persis bahwa tujuan dari pernikahan dan dari bimbingan pernikah ini adalah mempersiapkan agar pasutri, pasangan suami istri, memahami, ya, jika kita hidup dalam visi dan tujuan Allah yang dahsyat, maka akan ada dampak yang luar biasa, ya. Hidup pernikahan yang berdasarkan visi dan tujuan Allah akan memiliki kuasa yang luar biasa dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Setiap pernikahan harus sesuai dengan grand design-nya Allah, ya, rancangan Tuhan yang dahsyat dalam pernikahan. Karena inisiator pernikahan pertama adalah Tuhan sendiri. Ini bukan rancangan pria dan wanita, ya, tapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Melalui pernikahan, nama Tuhan dipermuliakan, Injil boleh terus diberitakan, dan yang paling penting ialah suami istri makin diubahkan, ditransformasi makin serupa dengan Kristus. Nah, relasi pernikahan adalah satu-satunya relasi yang dirancang oleh Allah. Untuk apa? Untuk saling memberdayakan, bukan untuk memperdayakan, ya, bukan untuk memanipulasi. Bukan suami punya istri supaya dia mendapatkan kebahagiaan dari istrinya. Demikian juga sebaliknya, ya. Istri sangat mengharapkan supaya kalau saya menikah saya bisa dibahagiakan. Saya ulang terus bahwa satu-satunya yang bisa membuat saudara bahagia bukan suamimu, bukan istrimu. Satu-satunya yang bisa membuat saudara bahagia adalah Tuhan sendiri, dan bahagia adalah pilihan, ya. Itulah sebabnya banyak orang
Waktu akan menikah cocok, tapi setelah menikah cekcok, ya. Nggak ada ciong, ya, ini nggak cocok lah dan sebagainya, dan akhirnya berakhir dalam perceraian, perpisahan, sesuatu yang menyakitkan. Kenapa? Karena sudah salah langkah, salah tujuan. Ya, dia berpikir suamiku yang ganteng, suamiku yang kaya, suamiku yang luar biasa bisa membahagiakan aku. Dan padahal sekali lagi manusia yang egois, berdosa, dan berpusat pada diri sendiri. Tidak ada seorang laki pun yang bisa membahagiakan wanita, dan tidak ada seorang wanita pun yang bisa membahagiakan seorang pria atau laki-laki. Jadi saling memberdayakan, bukan memperdaya, bukan memperalat. Ya, jadi istri bukan alat untuk sang suami, suami juga bukan alat untuk sang istri. Dan kemudian juga saling mendewasakan satu sama lain, bertumbuh dalam kematangan rohani, bertumbuh dalam pertumbuhan iman, pengenalan akan Tuhan, dan keserupaan dengan Kristus. Nah, jadi apa spirit yang ada di balik janji pernikahan? Ketika seorang suami berkata, "Ya, saya bersedia," istrinya berkata, "Ya, saya bersedia," ya, itu maknanya apa? Itu artinya sebuah komitmen, ikat janji seumur hidup. Aku akan selalu ada bersamamu apapun yang terjadi. Tidak peduli bagaimanapun engkau berubah dan berkembang. Ya, karena setelah pernikahan kan, ya seperti lagu mengembang ke kanan dan ke kiri. Sebelum pernikahan bodinya aduhai, jalannya lemah gemulai, ya, tinggi semampai, ya. Tapi setelah pernikahan bodinya yang berubah, ya, mengembang ke kanan ke kiri, menjadi bulat dan sebagainya. Jadi kemudian yang ganteng juga bisa berubah menjadi hancur, taup, tua, ompong, peot, ya. Dan semua seperti kata pepatah, beautiful and handsome is just skin indeed. Ketampanan dan kecantikan hanya setebal kulit, ya. Jadi kalau kulitnya rusak, hancur semuanya. Saya ketemu dengan orang cantik luar biasa, tapi rupanya ketika mandi, gasnya meledak, hancur wajahnya. Ya, jadi ketampanan hanya setebal kulit, kecantikan hanya setebal kulit, dan harusnya adalah inner beauty, kecantikan batinia. Kecantikan dan ketampanan yang tidak kelihatan adalah karakter ilahi. Nah, adakah sesuatu yang benar-benar kokoh yang bisa dijadikan fondasi untuk membangun sebuah keluarga, saudara? Yakni tujuan yang benar. Tapi tujuan yang benar juga harus tujuan yang pas, tujuan yang tepat, ya. Jadi mengetahui tujuan untuk apa kita menikah itu adalah hal yang penting. Sekali lagi, yang paling mengerikan dalam hidup bukanlah kematian. Yang paling mengerikan dalam hidup ialah hidup tanpa tujuan. Pernikahan tanpa tujuan. Oh, semua orang menikah, saya juga menikah. Daripada disebut perawan tua, bujangan lapuk, mendingan menikah. Saudara, menikah tidak merupakan sebuah kewajiban, ya. Saudara, menikah adalah sebuah pilihan. Saudara enjoy membujang seumur hidup, dan saudara bisa bahagia dengan itu, ya. Jadi tidak harus menikah, tidak wajib menikah. Itu adalah sebuah pilihan. Nah, pernikahan memiliki tujuan yang jelas. Itu akan membuat pernikahan menjadi kokoh menghadapi masa-masa sulit, badai, topan, gelombang, gangguan, dan masalah yang pasti akan datang dalam kehidupan setiap rumah tangga. Bapak, Ibu, saudara sekalian, karunia pernikahan, kemudian seksualitas dalam pernikahan, hadirnya anak ataupun anak-anak, semuanya dirancang dan diciptakan oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi Tuhan mengadakan sesuatu dengan tujuan yang pasti dan jelas, dengan sasaran yang jelas juga, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengalami tujuan itu dalam kehidupan? Bapak, Ibu, saudara sekalian, setiap orang harus mengetahui peranannya masing-masing, ya. Eksistensi pria dan wanita sama di hadapan Tuhan, tapi peran, tugas, tanggung jawabnya berbeda satu sama lain. Ya, setara tapi berbeda. Ketika tujuan pernikahan Anda adalah tujuan pernikahan
yang dirancang oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, maka pernikahan itu berubah menjadi pernikahan yang visioner, pernikahan dengan tujuan ilahi. Adam dan Hawa, Abraham dan Sarai, ya. Dan kita lihat ya, mulai dari Abraham dan Sarai punya anak Ishak. Nah, kemudian Abraham juga punya anak Ismail. Ismail menikah dengan istri-istri yang menyakitkan hati, ya. Dan bagaimana dengan Ishak? Ishak menikah dengan istri yang dipilihkan oleh orang tuanya, ya. Mungkin ini bukan zaman now, ya. Itu zamannya Siti Nurbaya, menikah dipilihin sama orang tua, ya. Nggak oke banget, ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tapi ini juga salah satu pola Alkitab, ya. Bagaimana dengan Yakub, menikah pilihan sendiri, ya. Yakub cinta sama Rahel, tapi dia harus berjuang 14 tahun. 7 tahun pertama ditipu sama mertuanya Laban. Tukang tipu kena tipu, ya. Jadi dia biasa nipu kakaknya, nipu papahnya, akhirnya ditipu lagi sama pamannya, ya. Yang diberikan bukan Rahel yang dicintainya, tapi justru kakaknya Lea. Dan dia harus berjuang 14 tahun. Dan ini kisah romantisme yang luar biasa, ya. 14 tahun rasanya singkat karena cinta yang begitu menggebu-gebu, ya. Dan akhirnya beroleh. Tapi kita lihat persaingan terus. Keturunan Yakub lewat Rahel, keturunan Yakub lewat Lea, ya, sampai zamannya siapa? Zamannya pengganti Musa, Yosua dan Kaleb. Dua-duanya itu, Yosua itu keturunan Yakub tapi dari jalur Lea, satunya dari jalur Rahel. Nah, saudara, langkah pertama untuk kita berjalan ke arah tujuan pernikahan yang visioner ialah suami dan istri memahami perannya masing-masing, ya. Tentunya peran istri dan peran suami berbeda, ya. Itu yang akan kita bahas berikutnya. Alkitab jelas mendeskripsikan, ya, bukan mendefinisikan, tapi mendeskripsikan di mana Allah memanggil suami dan istri dengan job description yang berbeda. Ada tugas dan fungsi yang berbeda. Dan kemudian memperluas visi kita. Bagaimana kita melihat rencana Allah yang menakjubkan tersebut, menyatukan suami dan istri dalam satu misi tunggal, ya, one mission, satu misi tunggal, yaitu to God be the glory. Segalanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Suami istri menikah untuk kemuliaan Tuhan, yang membujang untuk kemuliaan Tuhan, ya. Tapi kalau menikah, fokus, sasaran, tujuan utama melalui kehidupan nikahku, Tuhan dipermuliakan. Nah, Allah berbicara begitu jelas, tandas, lugas, ya, dalam Alkitab tentang panggilan dan tujuannya bagi seorang suami, seorang ayah, bagi seorang istri, yakni seorang ibu. Kita menikah sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan lah yang memanggil kita untuk menikah. Sehingga apa? Sehingga suami, istri, ayah, ibu, laki-laki dan perempuan yang menikah bekerja sama untuk tujuan Tuhan, makin serupa dengan Kristus. Suami dan istri jelas berbeda, kan? Seperti kita bahas lalu, ya. Berbeda latar belakang, berbeda pola pikir, perspektif, cara pandang, pola asuh, pola didik, berbeda selera, berbeda kelas sosial, dan sebagainya, saudara. Tapi bagaimana yang berbeda ini disatukan? Asam di gunung, garam di laut, berjumpa dalam belanga, menjadi suatu yang sedap, yakni masakan. Nah, saudara, bagaimana pernikahan yang indah ini dibentuk bukan dari orang yang cocok, yang sama, ya. Yang pasti saya sudah lihat, ya, seumur hidup, ya, istri dan suami selalu berbeda. Yang suaminya cerewet, istrinya pendiam. Yang istrinya cerewet, suaminya pendiam, ya. Yang suaminya pelit, kikir, koret, kedekut, ya, istrinya murah hati. Dan sebaliknya juga,
ya, sedemikian rupa. Kenapa? Untuk saling melengkapi, ya. Jadi berbahagialah kalau suami istri nggak sama, ya, karena memang berbeda, ya. Kontras tapi relasi, menjalin hubungan kontrarelatif. Kita punya kesempatan juga yang kedua, selain berubah suami istri menjadi semakin serupa dengan Kristus, untuk menanamkan kesan dalam hati anak-anak kita. Bagaimana papa mama, suami istri, orang tua yang mengasihi Tuhan menghasilkan warisan, bukan hanya sekedar warisan iman yang kokoh teguh, tapi warisan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu melayani Tuhan. Seperti akhirnya Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan mengabdi, melayani, mengasihi Tuhan seumur hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa hidup dalam visi dan tujuan Allah dalam pernikahan adalah pada saat suami dan istri tahu, paham, mengerti, mengenal peranan dan panggilan Tuhan masing-masing dalam pernikahan, ya. Jadi jobnya jelas, peranannya juga jelas, tugasnya jelas, dan itu yang dijalani dengan satu goal, sasaran yang jelas. Bagaimana lewat pernikahan Tuhan dipermuliakan, bagaimana lewat pernikahan karakter semakin dibentuk, diasah, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kenapa kok istriku cerewet? Kenapa kok suamiku begitu buruk perangai dan kelakuannya? Ya, dan ternyata itu adalah proses pembentukan karakter ilahi. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita punya tujuan seperti tujuan Tuhan dalam pernikahan. Nah, bagi kita jelas, ya. Jadi ketika keturunan kita mencintai, mengenal Tuhan, punya komitmen yang jelas dalam kehidupan mereka untuk melayani Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam lingkungan kita, gereja kita, bangsa kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.